Memang kalau kita lihat ya dari mulai elit politik ya, elit politik, pensiunan Parti TNI Polri kan semua kan sekarang kan risau ya, risau dengan segala macam masalahnya ya. Bangsa ini sedang apa namanya sedang terpuruk ya. Kembali ke polisi Pak ya. Ini netralitas polisi yang semakin hari kan semakin terlihat ya. Ada semacam kooptasi ya oleh kekuasaan ya. Semua orang melihat ya. Sehingga presiden situ kan bermain ya, punya peranan ya. Mungkin Pak Ugro sebagai mantan Wakapolri ya, memberikan semacam sedikit warning ya, atau apalah kira-kira terhadap apa namanya junior kemarin ya, yang masih sekarang ini masih punya jabatan-jabatan strategis ya. Kembali ke netralitas tadi tuh, apa kira-kira yang perlu disampaikan nih? Ya, jadi saya mencoba mencari jawaban dalam diri saya sendiri, Pak. Apa yang dimaksud dengan netralitas itu? Ya kan? Netralitas kalau itu transmisi kendaraan N, Pak. Saya tanya, kalau keadaan kendaraan dalam kondisi turun di jalan yang turun, Pak, pasang N berani nggak? Netralitas itu, Pak, N. Pasti jalan, Pak. Kalau jalan tanjakan berhenti, berani nggak kendaraan pasang di N, Pak? Kalau itu matic, Pak, nggak berani, Pak. Makanya netralitas tuh menurut saya udahlah hilangkan saja kata-kata netralitas. Pada saat pemilihan presiden atau pemilihan legislatif, ya kan, Polri TNI bertindak sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya masing-masing. Jadi anggota di lapangan bingung netralitas apa? Arti netralitas itu membingungkan gitu loh. Seperti ini harusnya selalu diingatkan bahwa tugas TNI dan Polri selama masa pemilu itu adalah tetap melaksanakan tugas fungsi dan perannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sesuai dengan tugas kata kuncinya. Iya, jadi contoh misalnya gini, Pak Prabowo nih sekarang ya, Pak kan Menhan nih. Sekarang pada saat beliau kampanye ke daerah, boleh nggak dikawal sama ajudan yang aktif? Ya kan? Ya ketentuannya gimana? Kalau beliau sebagai Menhan dikawal ajudan aktif nggak ada masalah. Tapi kalau sedang kampanye seharusnya pejabat itu cuti. Nah kalau cuti nggak usah dikawal ajudan, Pak. Makanya kalau ada pejabat tinggi TNI Polri cuti dikawal ajudan ini cuti apa cuti gitu tanya kan? Nggak boleh, Pak. Harusnya cuti gitu. Ajudan nggak usah diajak. Nah ketentuannya nggak diterapkan, dilanggar sehingga ya anak buah serba salah, melaksanakan perintah salah, nggak melaksanakan perintah salah ya udah ngikut aja. Nah ini aturan-aturan norma seperti ini yang harusnya mulai dijaga bagaimana peran TNI dan Polri dalam pemilihan umum pilpres ini maupun pileg. Jadi ya sekali lagi saya katakan bahwa udahlah kata-kata netralitas ini sulit dicerna. Jadi lebih bagus tetap laksanakan. Ini yang boleh dilakukan oleh TNI dan Polri selama pemilu, ini yang tidak boleh. Itu aja dilakukan. Kata-kata yang apa namanya banyak arti bersayap ya. Iya, ya seperti itu harusnya mulai ditertibkan lah. Jadi kelihatannya sih nggak mengganggu, tapi itu sangat-sangat mengganggu bagi saya. Ya gini, TNI Polri tidak berpolitik praktis sudah, itu aja kan. Itu aja. Nah balik lagi Pak, yang seperti yang himbauan kita tadi ya, kekhawatiran kita suhu politik semakin memanas ya, semakin tajam. Ya mungkin Bapak mungkin bisa menyampaikan secara agak lebih tegas gitu Pak ya, terhadap pimpinan partai terutama ini kan. Ini kan kalau kita lihat ini kan ulah pimpinan partai ini, yang kita lihat boleh kita katakan. Nah partai-partai ini kan sebetulnya kan banyak pengikutnya kan. Dia kan mesti melihat. Sekarang kan kalau kita lihat di bawah, ini sudah semacam api yang membara Pak. Nah, kita kan khawatir ya, kalau sedikit ada semacam ada sumbu sedikit, kan bisa menjadi satu yang kita tidak harapkan ya, kerusuhan sosial yang kan kalau sudah rusuh kan repot Pak. Gimana dulu Pak nih? Ya gini, jadi kedewasaan para pemimpin partai tadi itu harusnya mulai dimunculkan saat seperti sekarang ini. Jadi menjadi ketua parpol itu harus melihat bagaimana sejarah perjuangan dulu gitu Pak. Kembali lagi ke penemuan yang terbaru ya, yang PPATK tadi ya. Ini kan sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa ada uang beredar begitu banyak, sudah terbuka gitu loh. Bisa nggak dari pihak kepolisian itu ambil semacam? Seharusnya bisa. Apa kuhap mana atau apa seperti apa itu bisa di ini? Mekanisme setelah PPATK lapor, polisi melakukan penyidikan kan? Langsung aja. Jadi
Mungkin Bapak bisa memberikan masukan kepada Kapolri saat ini yang uang segitu banyaknya mungkin sesegera mungkin berbuat sesuatu buat kepentingan rakyat. Ya, Kan kalau, ini sudah jelas ya, 100 anggota caleg ada uang 51 triliun nggak tanggung-tanggung tuh. Ada yang sudah beredar dari luar, dari mana-mana. Itu kan ya makanya kalau ke depan nanti KPK tidak diperkuat, kalau saya presiden baru panggilnya Pak Kapolri. Pak Kapolri siapkan penyidik tidak pidana korupsi mampu nggak seperti KPK yang dulu-dulu. Sampaikan aja. Anggap bagi saya ke depan nanti sudahlah kalau ya nggak tahu nanti Pak Listio masih jabat atau mungkin gantinya lapor presiden, Pak, saya sanggup menangani korupsi sama dengan KPK, Pak. Kalau dalam 1 tahun saya tidak sanggup, saya diganti. Misalnya gitu kan bagus. Ya kan? Kembalikan apa yang menjadi tugas Polri, jangan lagi diambil-ambil oleh iya, ini kan sebetulnya sudah itu bicarakan ini ke depan bangsa dan negara kita mau kemana. Jadi jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ahlan wa sahlan, Pak Komjen. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bisik-bisik politik kenegaraan dengan seorang jenderal ini rasanya semakin hari semakin tajam dan insya Allah bermanfaat ya. Amin, insya Allah. Sehat-sehat Pak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi Pilpres ini ya rasanya yang sangat spesial ya. Suhu politik semakin hari semakin tajam ya. Semakin tajam, semakin membara ya. Ya. Jadi ini sebetulnya kan hanya akibat perilaku segelintir orang ya. Ya. Sehingga menjadi suhu politik semakin hari semakin memanas dan membara ya. Ya. Nah, kita melihat hal ini, Bapak sebagai orang kedua di kepolisian di Republik Indonesia ya, sebagai pengayom, apa Pak yang perlu kita atau kita memberikan masukan kepada khususnya elit politik atau orang-orang yang sedang bertengkar atau orang yang sedang bersyahwat untuk berkuasa, apa aja kira-kira Pak? Saya lihat ini kita sebagai negara besar ya kan, kemudian bangsa yang cukup banyak penduduknya kan, hampir sekitar berapa, 200, hampir 300 juta. Hampir 300 juta. Jadi amanat yang diberikan oleh rakyat pada para pemimpin ini itu harusnya benar-benar dijaga sebagai amanah gitu loh ya. Jadi jangan memaksakan bahwa saya sekarang yang berkuasa juga nggak bisa. Karena begitu apapun lah, saya merasakan begitu saya jadi Wakapolri, begitu kena sakit perut juga masuk rumah sakit Pak, nggak bisa masuk kantor. Oh gitu ya? Iya Pak, jadi nggak ada walaupun ada bintangnya 3 ya? Bintangnya 3 ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini dalam kehidupan manusia sehari-hari itu harusnya dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin di pemerintahan kita saat ini. Jadi etika dijaga. Apa yang sudah diucapkan kalau bisa jangan berubah karena itu sudah karakter gitu. Jadi kalau berubah-ubah ya sama dengan bunglon tadi kan nggak bisa kita Pak. Jadi rekam jejak itu pasti ada. Rakyat melihat apa yang kita lakukan. Jadi ya mudah-mudahan ada yang saling mengingatkan lah dalam ibarat, kalau negara ini ibarat suatu rumah itu kan ada ayah, ada ibu, ada anak, ada pembantu, kan ada pengemudi, ada tetangga. Ya saling mengingatkan aja gitu loh. Jadi jangan sampai yang mengingatkan ini malah dianggap musuh, ya kan? Misalnya seorang bapak, ya kan, pulangnya lalu malam diingatkan istrinya, mana dianggap musuh istrinya. Nanti anak ingatkan, kamu anak-anak ikut-ikut ngapain kan? Padahal ini niatnya bagus supaya bapaknya nggak sakit, ya kan, bisa usia panjang nemeni istri dan anaknya sampai usia misalnya 100 tahun dan sebagainya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini karena situasi sedang menjelang Pilpres sama Pil legislatif ini, ya kalau kita lihat misalnya Pak Jokowi lah, Pak Jokowi ya mungkin ya nggak apa-apa bangun komunikasi kembali yang dulu 2014 bagus ya, seharusnya dari 2014 sampai
ya sampai usia kita menjelang suatu saat nggak ada di dunia ya, kita dijalin aja komunikasi. Jadi nggak ada yang nggak ada yang apa yang abadi di dunia ini, nggak ada. Gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan kalau ada sedikit peringatan, sedikit pemberitaan itu dianggap sebagai ya mengingatkan saja, itu aja. Jadi jangan sampai nanti orang lain bicara dianggap biarin aja, yang penting saya tetap jalan. Apa ya? Kalau kadang-kadang ada pepatah, walaupun anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Tapi maksudnya ya kerja, kalau ada yang menyampaikan pendapat ya didengar aja bagaimana. Mungkin ada yang bagus ya kita koreksi. Kalau saya seperti itu Pak. Jadi jangan menganggap bahwa orang lain itu tidak ada, yang ada hanya diri kita, itu jangan sampai terjadi seperti itulah dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. Karena kita apa namanya yang diurusin rakyat banyak ya. Ya memang susah banget hidup rakyat itu. Rakyat di Papua mungkin sekarang kalau ada debat saja semuanya nonton, ditinggalkan semua kegiatan nonton, pengen lihat calon presidennya bagaimana kan gitu. Jadi apa yang dilakukan di Jakarta langsung di Papua bisa didengar, dilihat, bisa tahu persis ya. Iya, sekarang nggak bisa ada yang tertutup, nggak bisa. Jadi ya mohon bahwa kalau bisa hati-hatilah bicara, jangan emosi, jangan tak kepenai diri ya. Saya semaunya sendiri seperti kan ini kalau kita lihat ya, seorang Jokowi ini kan dia ada di 7 partai politik yang sudah bergabung ya. Itu kan banyak sekali ya. Golkar, ada PAN, ada partai-partai lainnya itu kan. Itu kan banyak orang hebat ya. Ya. Banyak orang hebat yang berkualitas ya. Nah, sementara kalau kita lihat apa namanya persilatan politik semakin hari kan semakin menajam. Ya, apalagi beberapa hari terakhir ini kan. Beberapa hari terakhir ini menimbulkan suatu semacam kegundahan ya. Justru sebagai ketua SMP sini yang selalu memperhatikan ya perilaku elit politik ya. Kenapa kok Pilpres saat ini kok ada yang aneh gitu loh. Ya. Karena begitu banyaknya masalah yang muncul. Ya seperti Bapak bilang tadi, udah sekian tahun jadi mulai dari wali kota, jadi gubernur, sampai jadi presiden 2 periode, sampai anak menantu jadi pejabat-pejabat semua. Tiba-tiba sekarang pisah, terus perseteruan semakin hari kita berharap orang bilang paling mau pemilu aja nanti juga biasa-biasa lagi gitu. Tapi kalau kita lihat per kemarin itu semakin tajam Pak perseteruan. Gimana Pak? Iya, oke, sejak awal 2015 Pak, setelah 2014 ya sudah terpilih ya. Saya sempat dipanggil oleh Menseknek ketemu Pak Jokowi. Jadi ya saya sampaikan sama beliau saya kenal beliau kan sebelum jadi presiden, masih wali kota saya udah pernah ketemu beliau. Gubernur juga waktu upacara pasukan untuk pengamanan itu saya masih aktif juga, di sebelah saya masih ada. Saya sampaikan, mohon izin Bapak Presiden, kan, pemberhentian seorang Kapolri itu sudah ada aturannya di Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002. Jadi tidak bisa setiap saat gitu loh. Jadi kalau seseorang sudah dipilih menjadi Kapolri itu harus sampai berhenti sampai memasuki usia pensiun. Jadi kurang sebulan. Jadi di Polri tidak bisa ada bintang 4 aktif 2, nggak bisa. Jadi foto-foto bintang 4 itu biasanya ya hanya Kapolri di situ. Ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Kepolisian saya sampaikan. Jadi seharusnya beliau lebih banyak mendengarkan one team press itu, harusnya ya menurut saya seperti itu. Jadi kan beliau awam nih dari wali kota naik benar-benar jadi presiden. Jadi permasalahan berkaitan dengan lembaga-lembaga negara ini harus ada yang menyampaikan. Jadi ya mungkinlah one team press itu ada yang dari kepolisian ada, dari TNI ada, ya kan, dari pengusaha juga ada, sehingga one team press itu bukan hanya diisi oleh orang-orang yang mendukung saat kampanye, bukan seperti itu. Jadi beliau benar-benar dikawal seharusnya. Jadi urusan TNI. Jadi presiden harus yakin, siapapun presiden, bahwa TNI dan Polri sebagai alat negara, bukan alat pemerintah ya Pak, alat negara itu pasti
tunduk, setia dan taat pada pimpinan negara. Ini negara yang dijaga, Pak. Jadi, kalau pemerintah kan mungkin manusia ada yang salah diproses dan sebagainya. Jadi ini harus sama-sama dijaga. Jadi masing-masing ini juga harus tahu posisinya di situ. Nah, partai politik juga sama. Jadi jangan memanfaatkan bahwa saya berteman sama presiden. Ini legislatif, ini eksekutif. Ada saja mungkin benturan dalam arti yang baik gitu loh. Jadi jangan sampai asal iya itu berarti demi kepentingan partai politik, demi kepentingan presiden, ini yang dijalankan, jangan. Ini sementara kan ya misalnya lahirnya undang-undang KPK saja, ya, amandemen lah. Saya sebagai mantan penyidik saya lihat kok di DPR setuju saja di amandemen undang-undang masalah KPK. Jadi pegawai KPK itu jadi ASN. Loh, ini bukan marwahnya KPK yang dulu pernah diciptakan. Kalau KPK pegawainya diangkat jadi aparat sipil negara atau aparat sipil pemerintah, berarti yang bisa ditangani KPK adalah undang-undang di luar tindak pidana umum yang khusus. Nah, khusus itu misalnya kehutanan, masalah lingkungan hidup, ya masalah apalah kaitan dengan jalan raya kayak perhubungan. Jadi pegawai KPK ini sekarang jadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Bukan penyidik korupsi. Penyidik korupsi yang punya hak itu ya polisi dan sementara juga pihak jaksa. Jadi mundur jauh, kenapa nggak ada yang mengingatkan? Nah, maksud saya posisi eksekutif legislatif ini selalu saling mengingatkan. Jadi yang dibangun kalau udah ada ketua parpol, kita lihat kan tokoh-tokoh semua kan. Etika, jangan sepertinya guyon, ketawa-ketawa gitu, jangan. Yang di atas ketawa, yang di bawah nangis, Mas. Itu yang terjadi. Itu yang kita sedih ya. Iya. Yang kita sedih ya. Seperti ini mudah-mudahan ada yang mengingatkan sehingga Pak Presiden Pak Jokowi mungkin perlu diingatkan dengan ya kalau pinjam istilahnya Pak Prabowo tadi omon-omon tadi ya. Tapi itu kan bicara sampaikan duduk sama-sama. Jadi ya sulit ya demi negara dan bangsa ya. Saya membayangkan sebelum Sumpah Pemuda 28 Oktober dulu, Pak, kalau model para pemimpin dulu seperti sekarang ini, saya rasa Indonesia nggak pernah merdeka. Bagaimana orang saling menghargai, menghormati masing-masing perannya kan, tidak ada yang bermusuhan gitu kan. Ya ini kan semakin hari kan perseteruan ini kan semakin tajam ya. Suasana politik semakin mendekati pemilu kan semakin keras ya. Benturan kan sudah ada di mana-mana kan. Sampai kita melihat sendiri seorang ketua partai ya, Ibu Megawati itu bicara yang begitu keras ya, yang luar biasa ya. Jadi dia sempat di pidato kemarin itu ya, saya juga menjadi berharap ya, berharap dengan pidato yang tajam itu mengingatkan yang lagi berkuasa gitu loh, mengingatkan yang lagi berkuasa bahwa masih ada yang lebih berkuasa gitu. Kekuasaan kan terbatas gitu loh. Jadi ini nggak mutlak. Jadi sebetulnya sudah peringatan yang sangat terakhir ya menurut saya. Udah tinggal beberapa minggu lagi sudah menjelang Pilpres dan Pileg ini. Nah, seorang Bu Megawati mengingat seperti ini tuh menurut Pak Ogro apa sih Pak? Ya, mungkin ada kejengkelan kan. Ya, Bu Mega sebagai ketua umum partai politik malah jadi wakil presiden, malah jadi presiden. Jadi ya pasti sudah bisa membaca, melihat, mendengar, merasakan kok ada yang kurang pas ya. Kalau beliau sebagai seorang ibu, seorang wanita hanya ditelan sendiri, pasti beliau sudah tahu akibatnya adalah sakit. Sakitnya paling stroke misalnya gitu kan, berat itu. Lebih bagus beliau bicara, sampaikan aja. Jadi kalau udah disampaikan, saya rasa juga tergantung, yang penting rakyat menilai. Oh, alhamdulillah Bu Mega masih mengingatkan. Jadi yang mudah-mudahan seperti ini menjadi cambuk tadi Pak, cambuk kepada siapapun lah, entah siapapun kepala negaranya atau presiden sekarang ini, bahwa oh ya saya masih ada yang mengingatkan, terima kasih gitu aja. Jadi ya kan di sini kan ada presiden, ada konco-konconya ya, ya orang-orang partai-partai yang begitu menggebu-gebu ya, sebagai seakan-akan menuhankan Jokowi ya, segala-galanya itu udah Jokowi gitu kan, sampai segala macam langkah pun seakan-akan semuanya the best ya, terbaik gitu. Padahal seorang Ibu Megawati ini yang
yang mengusung, Ya, yang ya, ya. selama ini melindungi, ya kan? Yang selama ini boleh katakan ya segala-galanya ya. Nah tiba-tiba jadi marah besar seperti ini itu Ya, apa sih? Mungkin masukan-masukan dari orang sekitarnya, ketua-ketua partai lainnya nih, mengingatkan seorang Jokowi ini sudah lampu merah gitu loh. ya, ya. Mungkin melihat ada sesuatu yang aneh misalnya Pak ya. Waktu mungkin Pak Jokowi ya langsung atau tidak langsung ingin mantunya atau putranya jadi wali kota kan melalui Bu Mega, dan Bu Mega juga orangnya juga bijaksana, masih coba kalau Bu Mega emosi, oh nggak bisa, kan biasanya gitu, ada orang sampaikan kalau orang Surabaya itu cepat kaiso gitu, nggak bisa. Bu Mega itu masih ya dibantu, ya kan. Kemudian ada dalam perjalanan pencalonan presiden tetap masih di PDIP, tentu ada berubah loncat ke partai politik. Jadi ya mungkin ada putranya beliau yang loncat ke partai politik, mungkin yang beliau merasa loh kok si anakku ini gak ada yang jaga gitu kan. Mana nih yang jaga nih kok loncat seperti itu. Mungkin kalau soan dulu menghadap Bu ini gini-gini kan enak. Jadi ya saya rasa etika tidak bisa dijaga, komunikasi juga sudah tidak bisa dilakukan, ya kan. Terus respon terhadap pertanyaan gak dijawab dan sebagainya. Ini ya udah diam aja. Makanya seperti ada acara apa ulang tahun kemarin kan, nggak diundang seperti itu. Jadi ya sebenarnya merasa bahwa oh ya ada apa gitu. Jadi dulu pernah zaman dulu kan ada seorang pimpinan ya di instansi itu nggak diajak rapat kabinet saja sudah merasakan oh, ada apa gitu. Ini kan harusnya bisa introspeksi seperti itu, berkaca ya. Ya, jadi ada apa ya? Mudah-mudahan ya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sengaja untuk mengambil kesempatan di sini. Ini yang bahaya di situ. Makanya hati-hati, ini ada pihak yang sengaja manas-manasi tapi arahnya ada kepentingan diri sendiri. Ini yang perlu diawasi. Jadi mudah-mudahan ini bisa ya semacam apa ya, kalau saya mungkin ya atau istilah namanya duduk sama-sama bicarakan ya. Oke. 2024 ini semua pelaksanaan pemilu berjalan dengan jujur, adil, bebas, rahasia, transparan dan sebagainya. Jangan sampai ada yang nanti dituduh macam-macam. Udah lepas itu aja. Nah, mungkin salah satu itu yang oke, semuanya pasti nerima. Seperti itu aja. Nggak ada kecurigaan-curigaan, ada kecurangan dan sebagainya. Udah lepaskan aja. Seperti itu, Pak. Legowo sih ya. Iyalah, Pak. Legowo gitu ya. 2 periode kan sudah kesepakatan bangsa Indonesia ini. Jadi ya jangan dirubah menjadi 2,5 atau 2/4 gitu atau 3 kan nanti ribut lagi. Yang kita jaga kan rakyat ribut, Pak, susah nanti. Ya memang kalau kita lihat ya dari mulai elit politik ya, elit politik, pensiunan partai TNI Polri kan semua kan sekarang kan risau ya. Risau dengan segala macam masalahnya ya. Bangsa ini sedang terpuruk ya. Ekonomi terpuruk, utangnya begitu banyak. Suasana politik semakin hari semakin menajam gitu loh. Hubungan antara presiden dengan Bu Megawati juga semakin hari semakin tajam, dan sampai hari ini pun semakin kita lihat belum ada ya tanda-tanda untuk untuk semacam cari win-win solution ya. Ini kan nggak bisa kita teruskan gitu loh ya. Mungkin kan tensi kan sudah harus diturunkan ya. Karena demi bangsa dan negara ini kan masih banyak yang bisa dibuat ya. Ya, saling bisa memberi dan menerima, saling bisa menambah dan mengurangi di situ. Jadi emosi bisa nambah dikurangi dikit. Jadi ya dulu kan Presiden Jokowi kan pernah ngomong, saya ini sebagai anak ya sekarang mungkin sekali-kali saya nakal gitu. Nah kalau nakalnya tuh dia sadar kan kembali lagi kan gitu kan, dinasihatin kan gitu kan. Nah seperti contoh nih, katakan dia memang sudah terikat ya protokolnya dan dia tidak bisa menghadiri acara ulang tahun, kan masih ada istrinya, ya kan masih ada anaknya, masih ada keluarganya kan yang bisa hadir di situ. Mungkin kalau itu yang terjadi kan nggak seperti ini kan? Gimana Pak? Apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tuh bisa diterapkan dalam kehidupan politik tingkat tinggi bisa, Pak. Gitu Jadi ya sampaikan aja, bicara baik-baik masyarakat. Gimana saya mau menjadikan anak saya ini jadi wali kota? Ya udah tanya aja, suruh bikin polling dulu, setuju nggak?
nggak setuju ya udah kan. Kalau saya jadi presiden, Pak, anak saya suruh, lu bikin usaha pabrik bisa menciptakan lapangan kerja banyak. Gitu. Jadi jangan nanti bapaknya dokter, ya, atau bapaknya polisi, anaknya polisi, cucunya polisi, sampai ke sana polisi semua. Lama-lama rumahnya jadi kantor polisi kan nggak bagus. Ya kan? Tetangganya kantor polisi semua. Gimana kalau satu negara ini semua jadi polisi, Pak? Nggak ada penjahatnya, nggak ada pengusaha, semua jadi polisi kan susah gitu. Nah, kembali ke polisi, Pak ya. Ini netralitas polisi yang semakin hari kan semakin terlihat ya. Ada semacam kooptasi ya oleh kekuasaan ya. Semua orang melihat ya. Sehingga presiden di situ kan bermain ya, punya peranan ya. Mungkin Pak Ugro sebagai mantan Wakapolri ya, memberikan semacam sedikit warning ya, atau apalah kira-kira terhadap apa namanya junior kemarin ya, yang masih sekarang ini masih punya jabatan-jabatan strategis ya. Kembali ke netralitas tadi tuh apa kira-kira yang perlu disampaikan nih? Ya, jadi saya mencoba mencari jawaban dalam diri saya sendiri, Pak. Apa yang dimaksud dengan netralitas itu? Ya kan? Netralitas kalau itu transmisi kendaraan N, Pak. Saya tanya, kalau kendaraan dalam kondisi turun di jalan yang turun, Pak, pasang N berani nggak? Netralitas itu, Pak, N. Pasti jalan, Pak. Kalau jalan tanjakan berarti berani nggak kendaraan pasang di N, Pak? Kalau itu matic, Pak, nggak berani, Pak. Makanya netralitas tuh menurut saya udahlah hilangkan saja kata-kata netralitas. Pada saat pemilihan presiden atau pemilihan legislatif, ya kan, Polri, TNI bertindak sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya masing-masing. Jadi anggota di lapangan bingung netralitas apa? Ya sama aja yang kejadian di Boyolali. Mungkin anak buah udah diberitahu pimpinannya netralitas. Netralitas apa? Contoh, sekarang begitu pada saat kampanye, boleh nggak pakai knalpot yang dibuka itu, Pak? Seharusnya dilarang dari awal oleh Polri. Selama kampanye tidak boleh menggunakan sepeda motor yang knalpotnya apa brong itu, nggak boleh, Pak. Yang boleh dilepas tangki, gitu aja. Kalau mau guyan ya dikit ya. Tapi jangan knalpot, kan berisik. Nah, seperti ini harusnya yang disampaikan kepada baik Polri maupun TNI. Sehingga pada saat kampanye, saya juga pernah ngamankan kampanye tahun berapa dulu 97 lah 98 itu, Pak. Waktu kampanye pemilu tahun itu kan, ya kita lihat kalau misalnya dulu kan 3 partai nih, PDI, P3 sama Golkar ya. Saya dengan Dandim kalau Golkar sedang kampanye, topi kita pakai topi kuning tapi ada tulisannya Polri, TNI juga ada. Kalau PDI topinya merah tapi ada tulisannya Polri. Nanti kalau P3 hijau. Gitu. Jadi ya itu mau dianggap netral. Ya pokoknya kita tugas. Siapa yang ada melarang kita pakai topi? Kan nggak ada di situ, Pak. Jadi kembali lagi bahwa mungkin jangan disebut netralitas itu apa ya? Arti netralitas itu membingungkan gitu loh. Jadi anggota di lapangan bisa menjabarkan sendiri. Contoh misalnya ada kejadian, helikopter Pak Anies nggak bisa mendarat. Kalau mau mendarat helikopter yang diizinkan yang mau mendarat di mana? Yang penting jangan mendarat di atas genteng kan gitu. Kalau di lapangan silakan. Nah, setelah itu bergerak kemana kan. Jadi jangan sampai, wah ini karena netralitas kantor TNI atau Polri nggak boleh dipakai mendarat salah satu paslon. Ya jangan. Ini kan apa ya? Kurang fleksibel di situ, Pak. Jadi yang dilarang tuh misalnya, oke, masang apa baliho sama, ya jangan, gitu loh. Tapi kalau tugas di lapangan dihimbau gitu. Sampaikan misalnya oleh Pak Kapolri, pada saat kampanye naik sepeda motor dilarang membunyikan klakson yang melewati kantor-kantor instansi pemerintah, rumah sakit, makam dan sebagainya gitu, Pak. Dari dulu kan memang di depan rumah sakit nggak boleh bunyi klakson. Betul. Sekarang klakson dibunyikan sehingga banyak mungkin orang yang sakit di rumah sakit yang harusnya bisa sembuh jadi mati kan gitu. Kan dulu dilarang itu. Seperti ini harusnya selalu diingatkan bahwa tugas TNI dan Polri selama masa pemilu itu adalah tetap melaksanakan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sesuai dengan tugas kata kuncinya. Iya. Jadi contoh misalnya gini, Pak Prabowo nih sekarang ya, Pak Prabowo kan Menhan nih. Sekarang pada saat beliau kampanye ke daerah,
boleh nggak dikawal sama ajudan yang aktif, ya kan? Ya ketentuannya gimana? Kalau beliau sebagai Menhan dikawal ajudan aktif nggak ada masalah. Tapi kalau sedang kampanye seharusnya pejabat itu cuti. Ya. Nah kalau cuti nggak usah dikawal ajudan, Pak. Ya. Makanya kalau ada pejabat tinggi TNI Polri cuti dikawal ajudan ini cuti apa cuti gitu tanya kan? Nggak boleh, Pak. Harusnya cuti gitu. Ajudan nggak usah diajak. Nah ketentuannya nggak diterapkan, dilanggar sehingga ya anak buah serba salah, melaksanakan perintah salah, nggak melaksanakan perintah salah ya udah ngikut aja. Nah ini aturan-aturan norma seperti ini yang harusnya mulai dijaga bagaimana peran TNI dan Polri dalam pemilihan umum pilpres ini maupun pileg. Jadi ya sekali lagi saya katakan bahwa udahlah kata-kata netralitas ini itu sulit dicerna. Jadi lebih bagus tetap laksanakan. Ini yang boleh dilakukan oleh TNI dan Polri selama pemilu, ini yang tidak boleh. Itu aja dilakukan. TNI Polri tidak berpolitik itu ya. Iya, udah itu tidak aja. Boleh ini terkontaminasi dengan politik ya, apalagi ASN juga sama, kekuasaannya. iya. Aparat negara, Pak. Iya. Ya, tapi yang terjadi saat ini kan selalu kata netralitas yang dimunculkan, tapi Iya. yang seperti tadi membingungkan ya. Membingungkan. Jadi nggak usah disebut netralitas apa netral. Ini dinetralkan. Apa sih netralnya? Iya. Netral itu dibikin ya maju mundur bisa didorong Ya mungkin kemana-mana. maksudnya tidak berpihak gitu maksudnya Pak. Ya bukan tidak berpihak tuh justru ya aturan undang-undangnya begitu sudah ada, tapi tetap melaksanakan tugas. Jangan sampai ragu. Gini misalnya ada kecelakaan, begitu polisi lalu lintas, ini pakai seragam salah satu parpol nih. Ini paslon pakai salah satu kaosnya paslon, jangan ditolong. Ini kan nggak boleh Pak, itu nggak bisa. Jadi ya ditolong dilaksanakan. Ada perampokan, rumahnya ada gambar. Wah ini saya harus netral, nggak bisa nih. Ya jangan, Pak. Ini lagi pestanya rakyat, pesta demokrasi. Iya. Kata-kata yang apa namanya banyak arti bersayap ya. Iya, ya seperti itu harusnya mulai ditertibkan lah. Jadi kelihatannya sih nggak mengganggu, tapi itu sangat-sangat mengganggu bagi saya. Ya artinya gini, TNI Polri tidak berpolitik praktis sudah itu aja kan. Iya itu aja. Udah. Iya. Jadi melaksanakan tugasnya. Kalau tanya, saya melaksanakan tugas Pak. Iya. Itu aja. Nanti ada orang berantem. Satu pakai kaos paslon 1, satu pakai kaos paslon 2. Ini padahal berantemnya tuh gara-gara urusan berapa tahun yang lalu karena ketemu di situ kan. Ya padahal itu bukan sama-sama pendukung, berantem sama-sama pendukung yang saat pilpres bukan gitu. Iya. Nah balik lagi Pak, yang seperti yang himbauan kita tadi ya, kekhawatiran kita suhu politik semakin memanas ya, semakin tajam. Ya mungkin Bapak bisa menyampaikan secara agak lebih tegas gitu Pak ya, terhadap pimpinan partai terutama ini kan. Ya. Ini kan kalau kita lihat ini kan ulah pimpinan partai ini, yang kita lihat boleh kita katakan. Nah partai-partai ini kan sebetulnya kan banyak pengikutnya kan. Dia kan mesti melihat. Sekarang kan kalau kita lihat di bawah, ini sudah semacam api yang membara Pak. Ya. Nah, kita kan khawatir ya. Kalau sedikit ada sumbu sedikit, kan bisa menjadi satu yang kita tidak harapkan ya. Kerusuhan sosial yang kan kalau sudah rusuh kan repot Pak. Gimana dulu Pak? Ya gini, jadi kedewasaan para pemimpin partai tadi itu harusnya mulai dimunculkan saat seperti sekarang ini. Kepentingan negara, jangan kepentingan kelompoknya. Tapi yang saya lihat masih untung dalam satu partai yang nggak pos membuat lagi kelompok sendiri. Ya kan, misalnya ada yang bintang Mercy atau sekarang kan ada juga yang dari Demokrat. Dan ini kan mereka rugi sendiri. Jadi menjadi ketua parpol itu harus melihat bagaimana sejarah perjuangan dulu gitu Pak. Saya dulu masih SMP tahun 70 ya kan. Bayangin Golkar itu besarnya seperti apa Pak. Ya kan, keluarga besar ABRI TNI Polri waktu itu lah. Semuanya kampanye bawa kaos. Saya kan masih SMP. Ya kan. Kaos itu di rumah juga banyak. Ini yang namanya orang lewat dikasih kaos dan sebagainya. Nggak tahu kaos dari mana dulu kan. Itu partai besar. Tapi sekarang misalnya kalau di syuting itu ketua parpol itu ditundukkan gitu. Jadi harusnya pada saat pilpres pileg ini ketua parpol begitu di syuting ya bicara aja. Oh ya gimana enak gitu loh. Jangan ada yang disembunyikan ada apa nih. Kan saya bingung kan. Kemarin waktu debat kan saya lihat ada ketua-ketua parpol itu. Rasanya kalau ada yang mau nyorot tuh ditundukkan gini gitu loh. Iya. Kalau bisa jangan ditanya gitu aja. Ya jangan. Udah menghindar ya.
menghindar. Udah takut duluan ya. Iya, untung yang mau ngambil gambar wartawan ya. Coba yang datang malaikat, mau gini tetap diambil nyawanya gitu aja. Saya dalam hati kan ketawa aja, oh kenapa harus malu gitu. Ya mungkin dia malu dengan ulahnya sendiri ya. Ya, sebetulnya masih ada waktu untuk bisa berubah. Masih ada waktu, kalau enggak nanti pasca Pilpres atau Pileg ini, ya tadi perseteruan antara 2 atau 3 kelompok dalam satu partai tadi kan terpecah-pecah, udah susah nanti. Ya, ini terakhir kan kita melihatnya ada satu pemandangan yang menarik ya menurut saya. Waktu itu kan ada petisi 100 ya. Petisi 100 kan banyak tokoh situ ya. Waktu itu mereka ke DPR ya. Di DPR akhirnya diterima oleh DPD kan, sekian bulan mereka berjuang. Nah, kemarin ada pertemuan lagi dengan Menko Polhukam ya. Dengan Menko Polhukam itu ketemu, di situ ada semacam dialog ya. Di dalam satu ruangan itu. Nah, situ dialog itu tentang ide-ide pemajulan, tentang kegundahan masyarakat ya. Tentang Pilpres ke depan ini kan banyak sekali hal-hal yang menjadi kegaduhan politik yang makin tajam ya. Nah, situ saya lihat seorang Mahfud MD ya diterima dengan baik, duduk bareng-bareng. Menurut Pak Ugro apa nih Pak yang bisa kita petik dari hasil pertemuan ini? Ya mungkin rekan-rekan yang sudah melihat situasi ini sudah sulit untuk komunikasi dengan siapapun, ya mereka sepakat melalui satu pintu bicara dengan sebagai Menko Polhukam dengan Pak Mahfud MD. Jadi ya jangan dianggap sepele, ini udah kira-kira pesan ya, peran Pak Mahfud nanti yang serba sulit ini mau diapakan ini kan kira-kira gitu. Harusnya dipakai untuk mengingatkan beliau. Jadi nggak ada salahnya kalau seorang pembantu presiden itu mengingatkan presiden, nggak ada masalah. Sama aja kan kita seorang pembantu di rumah tangga nih contoh saja kan, misalnya mengingatkan Pak, Bapak jangan kebanyakan rokok nanti Bapak kena sakit paru-paru meninggal, itu kan nggak masalah. Ini analogi saja ya, jangan dianggap bahwa pembantu presiden itu adalah ART, bukan, ini contoh saja. Jadi diingatkan oleh pembantu, diingatkan oleh tetangga, ya oke, saya mau coba untuk introspeksi itu aja. Mudah-mudahan beliau sadar seperti itu sehingga ke depan nanti ya tidak memaksakan kehendaknya bahwa yang penting mimpi saya terwujud gitu. Ya, di mana Pak mimpi terwujud yang ada? Kan belum tentu, di dunia ini nggak pernah ada mimpi terwujud kalau nggak melalui satu proses yang dewasa, yang pakai perencanaan matang, itu aja. Ya karena kan kalau kita lihat ini kan luar biasa ya. Mahfud itu kan orang nomor 3 ya, boleh katakan presiden, wakil presiden kan Menko Polhukam ya, Pak ya, betul ya. Susunannya kira-kira gitu kalau desain dari Menko yang paling dekat orang ketiga ya setelah ini kan. Iya kan itu kan. Soalnya kan nggak ada irjen kabinet kan. Iya, terus ditambah lagi Wapres kan. Wapres kan juga sudah mengingatkan kan kemarin berkali-kali kan agar calon presiden itu yang masih aktif itu segera cuti kan. Iya, cuti. Nah, terus masalah perdebatan juga kan. Di sini ikut cawe-cawe, presiden nggak sependapat, tapi Pak Wakil bilang enggak, udah bagus, kan gitu kan. Jadi ada dualisme, selalu ada dualisme akhir-akhir ini gitu loh. Ini tanda-tanda apa sih Pak? Ya kelihatannya sudah tidak ada komunikasi yang konstruktif di atas lah. Masing-masing udah bicara masing-masing, dianggap ini udah masing-masing yang penting bicara terserah gitu ya, kan nggak bagus. Unity of command itu seperti itu kan tidak ada. Jadi mungkin harus diingatkan oleh ya mungkin Pak Mahfud gimana caranya lah. Tolong sampaikan Pak Presiden sampai seperti ini. Jadi ya kembali rapat kabinet, bahas sama-sama. Kalau rapat kabinet tiap hari media bisa meliput kan nggak ada masalah. Iya. Sampaikan. Ada apa ya? Ada yang salah apa ya? Jangan tertutup, ini rahasia, udah nggak ada lagi seperti itu lah. Ini negara dan bangsa ini harus dijaga gitu aja. Artinya langkah-langkah Mahfud itu cukup bagus ya. Ya menurut saya sih sebagai orang yang punya rasa sense of nation belonging itu ya sense of country belonging ini harus beliau munculkan kan. Beliau ahli hukum tata negara, jangan sampai larut. Kalau larut kan, nah itu yang saya bilang tadi, kekhawatiran kita itu kan kalau sampai suasana membaranya semakin hari semakin tajam dan tidak ada titik temunya, kan repot Pak ya. Ya mungkin saya sebenarnya Pak Mahfud kasih contoh, Pak saya cuti dulu Pak, udah gitu aja, selesai kan. Kasih contoh aja, Pak saya cuti dulu Pak. Iya. Ketentuan seperti itu kan. Saya rasa mungkin
elektabilitas Pak Mahfud akan dirasakan, oh begitu orangnya di situ. Karena Ya, ketentuannya seperti itu Pak. sudah nggak bisa sejalan ya. Ya maksudnya jangan sampai Bapak juga nggak ikuti aturan yang ada kan jangan. Ya. Ya. Termasuk Pak Prabowo juga ya. Kalau Ya, dia ini seharusnya. dia juga harus cuti ya. Ya, kan Pak Prabowo termasuk yang paling senior, paling tua ya. Paling senior ya. Dia juga memberi contoh yang baik ya. Bahwa bangsa ini lagi sakit ya, perlu dibenahi. Ya masing semuanya calling down ya. Semua calling down dengan ya mudah-mudahan kita berharap dengan pidato yang sangat tajam dan keras ya. Dari oleh dua tokoh ya, satu TB Hasanuddin ya. TB Hasanuddin juga begitu keras ya dan tajam, ditambah lagi Bu Mega kemarin. Saya kira cukup ya. Ya, suara-suara rakyat ada yang bilang katanya suara Tuhan juga, ya kan? Kalau suara rakyat nggak didengar, kata seperti itu kan, ya siapa lagi yang mau didengar kan gitu. Jadi ya jangan anggap bahwa itu angin lalu, jangan. Ini saling mengingatkan tuh kan, menurut saya kembali lagi kan ini kan bagus. Jadi berterima kasih masih ada yang mengingatkan. Kan sama dengan kita mengemudi, begitu ngantuk diingatkan. Ya kan? Coba kalau nggak diingatkan, tahu udah dihajar kereta api dari depan dan sebagainya, itu aja. Saling buat keselamatan ya. Keselamatan bangsa dan negara mungkin saya rasa perlu duduk bersama, sampaikan aja. Jadi ya misalnya nih terjadi Pak Mahfud dapat informasi dari kelompok masyarakat, menyampaikan pesan seperti ini nggak diterima ya. Kalau dicopot itu kan masuk sejarah. Jadi menteri sehari dicopot, itu jadi menteri itu masuk sejarah Pak, nggak mungkin dihapus. Mau jadi menteri sampai 50 tahun, tiap 5 tahun terpilih 10 kali 50 tahun, itu juga masuk sejarah. Jadi menteri 1 hari dengan menteri 50 tahun sama, catatannya sama. Iya, kita melihat di perdebatan kemarin itu kan semacam, kita lihat tanda kutip ya, semacam ada permusuhan ya di antara calon ini ya. Kan itu kan nggak bagus Pak ya. Nggak bagus Pak. Ya bukan kontestasi tapi cuma ada permusuhan antar 3 paslon ini kan yang kita rasakan ya. Iya. Jangan sampai nanti debat calon ini masuk ke agenda pekan olahraga nasional Pak, adu debat nanti. Kan nggak bagus nanti. Jadi kembalikan lagi, ini kan sudah berpikir bangsa dan negara sudah di atas. Jadi debatnya juga debat ya saling mengingatkan, saling memberi informasi, saling bisa menerima informasi, saling bisa mengkelirkan kalau ada yang tidak jelas. Di situ aja rakyat pasti terima kasih. Oh ternyata yang disebut dengan pembangunan sarana prasarana untuk kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri ini masih kurang, nanti akan dilanjutkan dan sebagainya itu. Ya memang itu fakta. Jadi bukan dianggap nggak ada. Coba sekarang Pak, kalau seorang perwira menengah tugas dari daerah atau pindah ke pusat, ke markas besar Polri atau markas besar TNI gitu Pak. Rumahnya di mana? Masa dia harus bangun sendiri? Ya kan? Ya sediakan fasilitas apartemen yang bisa tinggal di situ gratis, tapi mungkin listrik bayar sendiri ya kan enak. Sekarang saya yakin waktu zaman saya dulu ada ya pamen yang mungkin tinggalnya di garasi, tapi kalau saya di pavilion, padahal di garasi Pak. Coba di dekat pasar Santa di situ kan kasihan. Kalau ada apartemen kan tinggal di apartemen, apalagi apartemennya dekat stasiun MRT. Iya, kembali lagi Pak, ini kan kita melihat kan semua elit politik sekarang ini, ya apalagi ketua umum partai dan lain, itu kan mereka kan hidup mewah. Ya dengan bergelimang harta. Anggota dewan juga seperti itu kan, bergelimang harta yang luar biasa ya. Sementara menjelang pilpres ini, menjelang pileg ini, kan tadi sudah dibongkar sama PPATK bahwa ada 51 triliun. Berita. Tanggung-tanggung Pak, bukan uang kecil tuh ya. 51 triliun tuh. Indikasi kuat tuh dari semua caleg-caleg itu ada 100 caleg. Iya. Kebayang nggak tuh, 100 caleg ada uang 51 triliun tuh, gimana Pak? Ya jadi mungkin ada sistem yang harus diperbaiki ya. Jadi jangan sampai ya caleg, saya pernah lihat ketua MPR Pak Bambang Susatyo bicara bahwa untuk jadi caleg itu dia membutuhkan antara 5M sampai 20M. Saya kaget. Gitu, ya kan? Bahkan juga pernah ngomong, gampang kalau mau beli partai cukup 1 triliun bisa punya partai. Makanya saya kan bingung, ini kenapa main uang seperti itu? Jadi ya mungkin harus semua yang dulu pernah baik ya kita kembalikan gitu loh. Jadi
hidup sederhana. Itu dulu pernah dipakai zaman Pak Harto kan pola hidup sederhana, ya kan? Kendaraan dinas. Kendaraan dinas dipakai sama yang berdinas bukan anaknya gitu loh. Jadi sekarang kita lihat semua pejabat negara dikawal. Ada polisinya yang ngawal berapa kendaraan di situ. Lah kendaraan polisi yang dibeli kan dari duit rakyat. Kenapa dipakai sirine? Jadi kalau menteri zaman saya Letnan 2 dulu Pak di Jakarta nggak ada dikawal. Nggak ada bunyi sirine sekarang. Jadi banyak sekali uang-uang buat itu semua ya. dikawal, ngabisin BBM, bunyikan sirine di mana-mana. Mau berangkat undangan jam 7 malam dikawal, pulang jam 12 malam dari acara makan-makan dari hotel dikawal, pakai sirine loh. Ini udah nggak ada aturan gitu loh. Makanya saya dulu pikir kalau saya dulu sempat jadi apa namanya kepala korps lalu lintas gitu, saya sampaikan bahwa sirine hanya boleh dipakai untuk kepala negara dan wakil kepala negara, kendaraan jenazah dan ambulan. Lagi nggak boleh. Pak, kembali lagi ke penemuan yang terbaru ya, yang PPATK tadi ya. Ini kan sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa ada uang beredar begitu banyak, sudah terbuka gitu loh. Bisa nggak dari pihak kepolisian itu ambil semacam? Seharusnya bisa. Apa kuhap mana atau apa? Seperti apa itu bisa di ini? Mekanisme setelah PPATK lapor, polisi melakukan penyidikan kan? Langsung aja. Jadi mimpi saya dulu intel kepolisian itu adalah intel keamanan. Dulu namanya pengawas keselamatan negara, dinas pengawas keselamatan negara. Jadi intel dulu ditakuti Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan masukan kepada Kapolri saat ini yang uang segitu banyaknya, mungkin sesegera mungkin berbuat sesuatu buat kepentingan rakyat. Ya, kan ini sudah jelas ya, 100 anggota caleg ada uang 51 triliun nggak tanggung-tanggung tuh. Ada yang sudah beredar dari luar, dari mana-mana. Itu kan. Ya, makanya kalau ke depan nanti KPK tidak diperkuat, kalau saya presiden baru panggilnya Pak Kapolri. Pak Kapolri siapkan penyidik tidak pidana korupsi mampu nggak seperti KPK yang dulu-dulu. Sampaikan aja. Anggaran nanti kita perhatikan. Tantang aja beliau. Jadi nggak usah lagi yang tugas penyidikan tidak pidana korupsi ditangani KPK kalau KPK masih dibikin seperti ini, Pak. Ya memang kita lihat waktu itu kan Bapak pernah himbau ya tentang uang yang di di BPK ya, di BPK yang sekian triliun ya. Itu kan jelas-jelas kan. Iya, ada uang yang dikorupsi oleh seorang BPK ya, komisioner BPK kan. Sampai hari ini kan nggak ada. Betul. Jadi gini, penyidikan tidak pidana korupsi itu setelah saya lihat sekarang perkembangannya pasti ada peristiwa tidak pidana umum. Ya kan? Misalnya orang yang menerima uang hasil kejahatan seperti kemarin BTS kan, ada yang menerima berapa 27M atau berapa itu terus dari BPK. Ya. Ini kan bisa kenakan tidak pidana umum. Paling nggak pasalnya adalah pasal penadah hasil kejahatan. Proses polisi. Jadi jaksa nggak bisa meroses pasal 48. Sayang gitu loh. Tapi sampai hari ini masih adem-adem aja, Pak. Ya seperti itu. Jadi kalau undang-undang masih abu-abu ya seperti itu. Bagi saya ke depan nanti sudahlah kalau ya nggak tahu nanti Pak Listio masih jabat atau mungkin gantinya lapor presiden, Pak, saya sanggup menangani korupsi sama dengan KPK, Pak. Kalau dalam 1 tahun saya tidak sanggup, saya diganti. Misalnya gitu kan bagus. Ya kan? Kembalikan apa yang menjadi tugas Polri, jangan lagi diambil-ambil oleh ini kan sebetulnya sudah terbuka ya, sudah terbuka di publik. Uang sekian puluh miliar, kemarin sekarang uang 51 triliun kan. Sementara rakyat lagi menderita gitu loh. Sementara aparat keamanan tidak berbuat ya, kan sayang ya. Makanya seperti kasus misalnya asuransi kaitan dengan yang Asabri dan sebagainya. Aliran kemana yang nerima itu dikenakan tidak pidana umum, jungto ya bisanya. Jadi jangan hanya dikembalikan. Enak bener dikembalikan. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan nggak akan dikembalikan kan gitu. Jadi supaya ada efek jerahnya. Betul. Jadi ya mudah-mudahan apakah KPK nanti akan diberikan kewenangan luar biasa atau masih seperti ini. Kalau seperti ini mendingan ya deklarasi aja, sampaikan bagian penyidikan tidak pidana korupsi ditunjuk dengan beberapa anggotanya laksanakan tugas sama dengan KPK. Nggak bisa lah kan, nggak terlalu sulit. Mungkin dalam kesempatan ini Pak Ugro sebagai senior ya di kepolisian kita menghimbau elit-elit politik ya, karena suasana semakin tajam, semakin membara ya. Segera mungkin ya, masih ada waktu ya. Ya
mungkin itu apa ya, konsolidasi bisa, istilah bisa, duduk sama-sama lagi bisa, tapi jangan ngopi bareng 2 orang, jangan lah. Itu bicarakan ini ke depan bangsa dan negara kita mau kemana. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.